DPR RI menggelar perhelatan Diet G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang dimulai pada 6 hingga 7 Oktober 2022. Ada 4 isu utama yang diangkat dalam P20, yaitu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, pangan, energi dan tantangan ekonomi, parlemen dan demokrasi, serta sosial, gender, dan perempuan. Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Fadli Zon mengatakan, Forum P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Indonesia untuk mengedepankan kepentingan nasional. Fadli menegaskan 4 isu utama dalam P20 merupakan masalah yang saat ini sedang dihadapi seluruh negara di dunia. Kita menjadi presidensi G20 ini, ya tentu harus menjalankan amanah dari berbagai pertemuan yang harus kita lakukan. Kita harapkan pertemuan ini bukan hanya ngomong-ngomong doang gitu ya, tapi walk the talk gitu ya. Bagaimana bisa direalisasikan, dan bagi Indonesia adalah kepentingan nasional. Bagaimana kita juga bisa soal SDGs ya, percepatan SDGs dan green economy, soal climate change, soal tantangan-tantangan yang lain yang menurut saya memang kepentingan nasional kita ini perlu kita dorong di pertemuan-pertemuan ini dengan berbagai macam stakeholder dari parlemen hingga pemerintah. Untuk merealisasikan 4 isu utama yang diusung dalam P20, DPR RI mendorong penguatan kerjasama antar negara anggota G20 melalui kerjasama multilateral. Hal ini diyakini dapat mengatasi permasalahan global seperti pandemi COVID-19, resesi ekonomi, krisis iklim, transisi energi, hingga perang antar negara. Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berharap kerjasama multilateral dapat terus diperkuat agar seluruh negara dapat memenuhi target-target SDGs yang telah disepakati bersama. Dibagi di dalam forum-forum internasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional dan sesuai dengan prinsip SDGs juga gitu, no one left behind. Saya pikir dalam menghadapi segala tantangan global hari ini seperti krisis iklim, pertahanan cyber, itu saya pikir ya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa dunia hari ini layaknya sebuah desa yang satu sama lain terkait. Jadi prinsip hubungan komunikasi global ini tentu harus diperkuat gitu. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares berpendapat, krisis ekonomi global, menipisnya pasokan pangan dan energi, perubahan iklim dan konflik internasional harus diselesaikan melalui komitmen antar negara. Untuk itu, Gilang berharap kerjasama multilateral dapat segera diwujudkan. Kita dari mulai kemarin sudah mulai mengadakan pertemuan bilateral bersama seluruh member-member delegasi. Dan tentunya di saat kita pertemuan itu kita utarakan kira-kira apa sih isu-isu yang nanti kita inginkan, karena ini kan P2P, parlemen, sehingga harapannya mereka bisa langsung bersinergi dengan pemerintahnya langsung, sehingga nantinya aspirasi apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan apa yang kita maukan. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Fatan mengatakan penanganan krisis global memerlukan kolaborasi antar negara. Ia menilai peran P20 dalam menentukan kebijakan perbaikan global sangat penting karena parlemen memiliki kewenangan anggaran dan legislasi. Memberikan penekanan yang cukup kuat pada koordinasi dan kolaborasi dan juga satu gerakan bersama parlemen dunia, parlemen 20 untuk mengatasi krisis global, jadi bencana alam, banjir, kemudian energi yang terbatas, energi terbarukan menjadi gerakan bersama, atau istilah kita green economy dan juga green energy, sehingga menjadi satu kekuatan besar, terutama Indonesia yang kita tahu sebagai salah satu negara dengan forestry yang besar, dengan cadangan yang berlimpah, tentu menjadi salah satu lokomotif bagi gerakan ekonomi hijau. Kita yakin karena P20 menjadi salah satu kekuatan dunia, di samping B20, di samping G20. Jadi government 20, parlemen 20, dan bisnis 20 bisa menjadi salah satu kekuatan besar karena kita punya hak regulasi juga mengatur, kita punya hak budgeting, dan juga kita bisa menghasilkan satu kesepakatan bersama dan resolusi-resolusi yang dihasilkan dari pertemuan selama 3 hari ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.